Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, kenalkan nama saya Wahyuni. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang perbandingan sudut trigonometri pada kuadran 1, 2, 3, 4, pada sudut negatif dan pada sudut lebih dari 360 derajat. Ya teman-teman, jangan lupa ya untuk di subscribe, oke? Nah, setelah subscribe kita akan mulai materinya, yaitu kita mulai dari indikator. Dalam pembelajaran ini ada 3 indikator yang ingin dicapai. Yang pertama, menjelaskan perbandingan sudut trigonometri pada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Yang kedua, menjelaskan perbandingan sudut trigonometri pada sudut negatif. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan perbandingan sudut trigonometri pada sudut lebih dari 360 derajat. Nah, selanjutnya saya akan membahas materi pertama, yaitu perbandingan sudut trigonometri pada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Di slide terlihat gambar kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, di kuadran 1, besaran sudutnya itu kisaran antara 0 hingga 90 derajat. Dan semua di kuadran 1 itu bernilai positif, yang berarti semua sin, cos, dan tan-nya bernilai positif. Sedangkan di kuadran 2, besaran sudutnya itu bernilai 0 hingga 180 derajat. Dan di kuadran 2, sin-nya yang bernilai positif, sedangkan cos dan tan bernilai negatif. Di kuadran 3, besaran sudutnya itu 180 derajat hingga 270 derajat. Dan di kuadran 3 itu yang bernilai positif adalah tan, maka sin dan cosnya bernilai negatif. Sedangkan di kuadran 4, besaran sudutnya itu 270 hingga 360 derajat. Dan di kuadran 4 yang bernilai positif adalah cos, maka sin dan tan-nya bernilai negatif. Pertama-tama saya akan membahas kuadran 1. Ini ada gambar kuadran 1 ya. Di situ titik P-nya atau titik X, Y-nya itu bernilai positif. Dan titik O itu tidak sama dengan 0,0. Dan arah putarannya itu berlawanan arah dengan arah jarum jam. Maka dapat dikatakan alfa lebih besar daripada O. Sedangkan sudut XOP-nya adalah A, atau dari sudut XOP terbentuk sebuah alfa. Dan antara alfa, X, Y, dan OP adalah sebuah sisi miring. Nah, ini adalah sisi miringnya ya teman-teman. Atau sisi miring disimbolkan dengan R. Untuk lebih jelasnya, nah, jika alfa di kuadran 1 atau X dan Y-nya bernilai positif, maka kita dapat menentukan tanda fungsinya, yaitu dengan cara sin alfa sama dengan Y per R, atau sin alfa sama dengan depan per miring, cos alfa sama dengan X per R, atau cos alfa sama dengan samping per miring, dan tan alfa sama dengan Y per X, atau sin per cos, atau sama dengan depan per miring. Sehingga dapat dikatakan bahwa kuadran 1 disebut semua nilai sin, cos, tan-nya bernilai positif. Untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan contoh soal nomor 1 ini. Di soal terdapat soal yaitu carilah nilai fungsi trigonometri untuk sudut di mana sudutnya itu adalah XOP pada posisi standar yang sisi miringnya melalui titik P dengan koordinat 8,15 atau X, Y sama dengan 8,15. Sehingga kan tadi telah kita ketahui bahwa rumusnya itu jika sin adalah Y per R dan cos X per R dan tan Y per X. X-nya kan telah kita ketahui, tapi sayangnya untuk R belum diketahui. Jadi kita dapat menentukan nilai R yaitu dengan cara menggunakan rumus Pythagoras, yaitu R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, setelah itu kita substitusi nilainya. 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan
289. R kuadrat sama dengan 289. Maka R sama dengan akar 289 sama dengan 17. Dari itu, kita dapat menentukan nilai fungsi dari soal tersebut. Karena kan X dan Y telah diketahui, dan kita juga telah menemukan nilai R-nya, yaitu dengan menggunakan rumus Pythagoras. Maka sin alfa sama dengan Y per R sama dengan 15 per 17. Cos alfa sama dengan Y per R sama dengan 8 per 17. Dan tan alfa sama dengan sin per cos atau sama dengan 15 per 8. Nah, di soal ini terbuktikan jika sin, cos, dan tan-nya bernilai positif. Nah, selanjutnya kita ke kuadran 2. Kuadran 2 saya rasa penjelasannya sama ya dengan kuadran 1. Yang membedakannya itu hanyalah nilai kuadrannya, di mana XY, X-nya bernilai negatif dan Y bernilai positif. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal ya. Contoh soalnya yaitu carilah nilai fungsi trigonometri untuk sudut di mana sudutnya adalah XOP pada posisi standar yang sisi miringnya melalui titik P dengan koordinat min 12,5. Maka XY sama dengan min 12,5. Pertama-tama kita tentukan dulu nilai R-nya, yaitu dengan rumus Pythagoras. R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, maka akan menghasilkan R sama dengan akar 169 atau sama dengan 13. Maka sin alfa sama dengan Y per R sama dengan 5 per 13. Cos alfa sama dengan min X per R sama dengan min 12 per 13. Dan tan alfa sama dengan sin per cos sama dengan 5 per min 12. Nah, dari sini terlihat kan bahwa hanya sin yang bernilai positif, sedangkan cos dan tan-nya bernilai negatif. Sekarang kita lanjut ke kuadran 3 ya teman-teman. Saya rasa di kuadran 3 penjelasannya pun sama dengan kuadran 1, tapi yang membedakannya itu adalah nilai X dan Y-nya. Karena di kuadran 3 nilai X dan Y-nya itu sama-sama bernilai negatif. Ya, betul sekali, kedua-duanya bernilai negatif. Jika alfa di kuadran 3 X atau X negatif dan Y negatif, maka kita dapat menentukan nilai atau tanda fungsinya, yaitu dengan cara sin alfa sama dengan min Y per R, cos alfa sama dengan min X per R, dan tan alfa sama dengan min Y per min X. Sehingga dapat dikatakan bahwa kuadran 3 disebut kuadran tan karena hanya nilai tan yang bernilai positif, sedangkan sin dan cosnya bernilai negatif. Nah, kalau begitu kita lanjut ke contoh soalnya ya. Contoh soalnya yaitu carilah nilai fungsi dari fungsi trigonometri untuk sudut di mana sudutnya adalah sudut XOP pada posisi standar yang sisi miringnya melalui titik P dengan koordinat min 8, min 6. Maka P X, Y sama dengan min 8, min 6. Nah, terlebih dahulu kita tentukan berapa nilai R-nya, yaitu dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka akan menghasilkan R sama dengan akar 10. Maksud saya akar 100. Akar 100 sama dengan 10 kan? Ya, betul sekali. Maka sin sama dengan min Y per R sama dengan min 6 per 10. Cos sama dengan min X per R sama dengan min 8 per 10, dan tan sama dengan sin per cos sama dengan min Y per min X atau sama dengan min 6 per min 6 atau sama dengan min 6 per 8. Nah, di contoh soal ini terbuktikan teman-teman bahwa di contoh soal ini atau di kuadran 3 ini hanya tan yang bernilai positif. Nah, makanya di kuadran 3 disebut kuadran tan karena hanya tan yang bernilai positif dan sin dan cosnya bernilai negatif.
Kan kita telah membahas kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3. Sekarang kita membahas kuadran terakhir, yaitu kuadran 4. Nah, di sini di kuadran 4 penjelasannya sama ya dengan kuadran 1, kuadran 2 dan kuadran 3, yaitu titik P X, min Y. Nah, inilah yang membedakannya, yaitu titik P-nya. Karena di kuadran 4 yang bernilai negatif adalah Y, sedangkan X-nya bernilai positif. Maka P, X, min Y, titik O tidak sama dengan 0,0, arahnya itu berlawanan dengan arah jarum jam, maka alfa lebih besar daripada O. Nah, sedangkan dari sudut XOP-nya itu terbentuk alfa, dan antara alfa, X, Y, dan OP adalah R, dan R adalah sisi miring. Nah, jika kita ingin menentukan tanda fungsinya, yaitu kita dapat menggunakan sin alfa sama dengan min Y per R, cos alfa sama dengan X per R, dan tan alfa sama dengan min Y per X. Sehingga dapat dikatakan bahwa di kuadran 4 sering disebut kuadran cos, karena hanya cos yang nilainya positif, sedangkan sin dan tannya bernilai negatif. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soalnya ya. Ini saya ada contoh soal, yaitu carilah nilai dari fungsi trigonometri untuk sudut di mana sudutnya adalah sudut XOP pada posisi standar yang sisi miringnya melalui titik P dengan koordinat 4, min 3. Maka X, Y-nya adalah 4, min 3. Nah, pertama-tama kita cari dulu berapa nilai R-nya, yaitu dengan menggunakan rumus Pitagoras. Seperti pembahasan sebelumnya, kita menggunakan rumus Pitagoras. R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, maka akan menghasilkan R sama dengan akar 25 atau sama dengan 5. Maka sin alfa sama dengan min Y per R sama dengan min 3 per 5. Cos alfa sama dengan X per R 4 per 5. X-nya kan sama dengan 4, sedangkan R-nya sama dengan 5. Dan tan alfa sama dengan sin per cos atau sama dengan min 3 per 5. Nah, di sini di contoh soal ini di kuadran 4 terlihat bahwa hanya hanya cos yang bernilai positif, sedangkan sin dan tannya bernilai negatif. Di slide terlihat tabel kan teman-teman? Ya, ini adalah saya akan memperlihatkan tabel tanda fungsi trigonometri pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Yaitu dengan cara kita dapat meringkasnya dengan cara seperti ini. Di kuadran 1, sin cos tan bernilai positif. Di kuadran 2, sinnya positif, tan negatif, dan cos negatif. Di kuadran 3, sin negatif, tan negatif, dan cos positif. Sedangkan di kuadran 4, sin negatif, tan positif, dan cos negatif. Nah, di kuadran 1 dikatakan kuadran semua karena semuanya bernilai positif. Di kuadran 2 dikatakan kuadran sin karena hanya sinnya bernilai positif. Dan di kuadran 3 dikatakan kuadran cos karena hanya cos yang bernilai positif. Sedangkan di kuadran 4 disebut kuadran tan karena tannya yang bernilai positif. Nah, itulah tadi pembahasan saya tentang perbandingan trigonometri pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Semoga dapat dimengerti ya teman-teman. Nah, kalau begitu kita lanjut ke perbandingan sudut trigonometri pada sudut negatif. Sebelum itu saya akan mendefinisikan apa sih sebenarnya sudut negatif itu. Sudut negatif didefinisikan sebagai sudut yang dibentuk dengan garis K dengan sumbu X positif searah jarum jam sehingga alfa lebih kecil dari 0. Kan di kuadran 1 tadi atau di kuadran 1 sampai 4 tadi arahnya itu berlawanan arah dengan arah jarum jam, maka alfanya lebih besar daripada O. Sedangkan di sini di kuadran negatif arahnya itu searah dengan jarum jam, maka alfanya itu lebih kecil daripada 0.
Nah, dan yang disebut kuadran negatif itu adalah kuadran yang di bawah, yaitu kuadran bawah maksud saya yaitu kuadran 3 dan kuadran 4, karena di situ bernilai negatif. Maka maksud saya di sudut negatif ini itu dimulai dari kuadran 4 ya. Kita mulai dari bawah, dari yang negatif, kuadran 4, kuadran 3, kuadran 2, dan kuadran 1. Ya, betul sekali, berlawanan dengan kuadran 1, 2, 3, dan 4 tadi. Karena kan kuadran 1 sampai 4 mulai dari atas. Nah, kalau gini kita mulai dari bawah. Kita mulai dari kuadran negatif. Nah, untuk menentukan tanda fungsinya, kita bisa menggunakan sin alfa sama dengan min y per r, tan alfa sama dengan min y per x, dan cos alfa sama dengan x per r. Di sini di kuadran, maksud saya di sudut negatif ini terdapat rumus sudut negatif, yaitu sin alfa sama dengan sin dalam kurung alfa sama dengan sin alfa, tan dalam kurung alfa sama dengan tan alfa, cos dalam kurung alfa sama dengan cos alfa. Apa sih maksudnya dari rumus ini? Maksud dari rumus ini itu sin alfanya itu akan kembali menjadi positif sin, dan tan alfanya itu akan kembali menjadi tan positif, dan cos alfanya itu akan kembali menjadi positif cos alfa. Karena kan ini adalah sudut negatif, maka otomatis sudut yang terbentuk adalah negatif, tapi nilai fungsinya itu akan kembali menjadi positif. Untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan atau mari kita melihat contoh soal berikut. Tentukan nilai dari cos min 315. Maka alfanya itu sama dengan min 315. Maka akan menghasilkan cos 315. Nah, untuk mengerjakan contoh soal ini, kita bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan cara 360 dikurang alfa, atau cara kedua kita bisa menggunakan 270 ditambah alfa. Kalau begitu saya akan membahas cara pertama. Cara pertama yaitu cos sama dengan cos dalam kurung 360 dikurang 45. 45-nya dari mana? 45-nya itu dari uraian 315. Coba teman-teman jumlahkan. 360 dikurang 45, jumlahnya itu sama dengan 315. Atau kita juga bisa menghitungnya itu dengan cara 360 dikurang 315 sama dengan 45. Maka alfanya sama dengan 45. Sehingga sama dengan cos 45 derajat. Nah, dari sudut istimewa 45 kan termasuk sudut istimewa, maka nilainya itu sama dengan 1/2 akar 2. Nah, sedangkan cara kedua kita bisa menggunakan yaitu cos dalam kurung 270 ditambah alfa. Nah, alfanya itu ternyata sama, yaitu 45. Yaitu dengan cara 270 cara kedua yaitu dengan cara 270 ditambah 45. 45-nya itu dari hasil pengurangan 315 dikurang 270. Coba deh teman-teman, kalau nggak percaya, cobalah hitung sendiri ya. 315 dikurang 270 akan menghasilkan 45. Maka cos sama dengan 45, atau maksud saya sama dengan cos 45 derajat, yang sama dengan 1/2 akar 2. Sekarang kita akan membahas perbandingan sudut trigonometri pada sudut sebarang atau sudut lebih dari 360 derajat. Nah, untuk menentukan nilai fungsi trigonometri untuk sudut lebih dari 360 derajat dapat dituliskan dalam bentuk K dikali 360 ditambah alfa. K-nya itu adalah berapa kali putaran? Ya, maksud saya jika besaran sudutnya itu lebih dari 360,
tapi tidak mencapai 2 kali putaran, maka itu terhitung 1 kali putaran. Nah, misalnya seperti sudut 450, maka kita gunakan K-nya sama dengan 1, karena dia hanya lebih dari 360, tapi tidak mencapai 720, atau 2 kali putaran. Maka dari itu dapat dituliskan dengan 1 dikali 360 ditambah 90. Nah, 90 itu didapatkan dari hasil uraian. Coba deh teman-teman jumlahkan sendiri. 1 dikali 360 ditambah 90. Kan sama dengan 450. Nah, untuk contoh kedua kita bisa menggunakan sudut 860. 860 ini lebih dari 2 kali putaran atau lebih dari 720 derajat. Maka kita bisa menggunakan K-nya sama dengan 2, tapi kita tidak bisa menggunakan K sama dengan 3 karena putarannya itu tidak sampai di 3 kali putaran, hanya di 2 kali putaran lebih. Ya, maka kita gunakan K sama dengan 2. Jadi 2 dikali 360 ditambah 140 dan begitupun seterusnya. Nah, untuk sudut-sudut fungsi trigonometrinya itu bisa dirumuskan dalam bentuk sin dalam kurung K dikali 360 ditambah alfa derajat sama dengan sin alfa, cos dalam kurung K dikali 360 ditambah alfa derajat sama dengan cos alfa, dan tan dalam kurung K dikali 360 ditambah alfa derajat sama dengan tan alfa derajat. Oh iya teman-teman, ada catatan ya, ingat K itu elemen bilangan bulat. Jadi K yang digunakan itu adalah bilangan bulat seperti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut. Ini ada contoh soal, tentukan nilai dari sin dalam kurung minus 960. Maka sin minus 960 sama dengan minus sin 960 sama dengan minus sin dalam kurung K dikali 360 ditambah alfa derajat. Maka sama dengan, kita bisa pakai angka 2, K-nya itu sama dengan 2. Maka minus sin dalam kurung 2 dikali 360 ditambah alfanya itu sama dengan 240. Tapi dia akan menghasilkan minus sin 240, dan minus sin 240 itu lumayan besar ya teman-teman, dan agak susah untuk menentukan apa ya maksud saya. Maksud saya itu sin 240 itu agak susah ya untuk ditentukan sudut istimewanya, nilai dari sudut istimewanya. Maka dari itu kita uraikan lagi 240-nya dengan cara minus sin dalam kurung 180 ditambah 60 dalam kurung minus sama dengan minus dalam kurung minus sin 60 derajat. Maka sinnya sama dengan positif sin 60. Kan kita telah ketahui bahwa 60 itu merupakan sudut istimewa. Jadi sin 60 itu nilai dari sin 60 itu sama dengan 1/2 akar 3. Maka sin dalam kurung minus 960 nilainya itu adalah positif sin 60 atau sama dengan 1/2 akar 3. Selanjutnya kita ke contoh soal nomor 2 agar lebih jelas dan lebih bisa dipahami ya teman-teman, yaitu hitunglah nilai sin 225 derajat ditambah cos 150 derajat. Nah, pertama-tama kita uraikan dulu sin 225-nya, yaitu sin dalam kurung 180 ditambah 45 derajat. Sedangkan cosnya, cos dalam kurung 180 dikurang 30. Begini ya teman-teman, kenapa di sin kita menggunakan positif, kita gunakan tambah tanda jumlah, karena 225 itu kan
Karena 225 itu kan lebih dari 180, maka kita gunakan tanda jumlah, tanda tambah. Sedangkan di 150 itu kan kurang dari 180, jadi kita kurangi. Maka dengan cara seperti itu kita bisa dapatkan sudut istimewanya ya. Nah, dari sin 180 ditambah 45 dan cos 180 dikurang 45 kan telah didapatkan sudut istimewanya. Sudut istimewanya yaitu minus sin 45 derajat ditambah minus cos 30 derajat. Nah, nilai dari sin 45 kan sama dengan 1/2 akar 2. Jadi sama dengan min 1/2 akar 2 dikurang 1/2 akar 3. Maka nilai dari sin 225 ditambah sin ditambah cos 150 sama dengan minus 1/2 dalam kurung 1/2 akar 3. Nah, tadi pembahasan materi saya tentang perbandingan fungsi trigonometri pada kuadran 1, 2, 3, dan 4 pada sudut negatif dan pada sudut sebarang atau sudut lebih dari 360 derajat. Oh iya teman-teman, jangan lupa diklik kolom di bawah ini ya, kolom subscribe. Jangan lupa di subscribe, di like ya teman-teman. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.